Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum atau kita sebut dengan MPPH. Sesuatu akibat dari penolakan para pakar yaitu Popper menolak mengenai metode penelitian yang bersifat induktif dengan azas verifikasi. Sedangkan Popper itu sebaiknya metode yang digunakan tidak induktif, akan tetapi menurut Popper harusnya deduktif. Berkat kritikan dari Popper tadi, maka selanjutnya metode ilmiah harus dilakukan melalui dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan untuk merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara, dan untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan penelitian lapangan mengambil data primer atau data lapangan. Disiplin hukum normatif atau dogmatis atau doktrinal atau formal yang dipelajari di lingkungan fakultas atau sekolah ilmu hukum di Indonesia berasal dari negara Belanda sebagai warisan dari produk kolonial. Disiplin ini tidak memiliki sifat empirikal dalam kajian-kajiannya. Adapun yang dipelajari adalah norma atau kaidah, yakni norma atau kaidah hukum yang utamanya adalah terdapat pada dokumen-dokumen hukum seperti perundang-undangan dan lain-lainnya. Oleh karena itu tidak dilakukan kajian lapangan, akan tetapi melakukan kajian di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder. Oleh karenanya, jika disiplin hukum yang normatif tersebut dilandaskan pada kriteria atau syarat pandangan yang positivistik, maka disiplin hukum bukan sebagai ilmu. Menurut para pakar positivistik, disiplin hukum tersebut hanyalah merupakan suatu profesi, yaitu suatu kemahiran atau keterampilan yang terdidik. Para pakar hukumnya mahir atau terampil memecahkan masalah-masalah kehukum yang inkognito dengan bekal yang dipelajarinya. Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh para pakar hukum di negara Belanda dengan mengembangkan pandangan atau ajaran lain yang sangat bertolak belakang, yakni pandangan atau ajaran yang bersifat normatif. Pandangan ajaran atau normatif bertolak dengan menggunakan teori kebenaran para pragmatik dan metode deduktif. Teori kebenaran tersebut berpendapat bahwa sesuatu itu benar jika bersifat fungsional. Oleh karena itu, pandangan yang terkait dengan normatif itu akan dikembangkan dan merupakan disiplin ilmu hukum. Dalam metode penelitian hukum sebagai suatu disiplin ilmu, disiplin hukum memerlukan suatu metode ilmiah untuk mengembangkan dinamika keilmuannya. Melalui temuan-temuan atau terutama aspek teoritis dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakarnya, diharapkan akan terjadi pergantian atau perubahan berbagai teori yang dimiliki oleh disiplin ilmu hukum tersebut. Proses ilmiah ini dikenal dengan metode penelitian hukum normatif atau disingkat dengan MPHN. Metode penelitian hukum yang bersifat normatif itu berbeda dengan proses ilmiahnya dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya, seperti misalnya dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi saya tidak setuju kalau ilmu hukum itu dimasukkan dalam kajian ilmu sosial. Ilmu hukum dengan ilmu sosial akan sangat berbeda. It's very different ya. Jadi saya sangat tidak setuju jika ada orang mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu sosial atau sama dengan ilmu sosial. Itu tidak. Saya sangat tidak setuju itu. Oleh karena itu, ciri utama dari metode penelitian hukum adalah pertama, dia bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, tahap penelitian di mana penelitian itu dilakukan secara kepustakaan. Data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang ketiga, konsepnya itu berbasis pada konsep, perspektif, teori paradigma yang menjadi landasan teoretikal penelitian, mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau pada ajaran hukum dari pakar hukum terkemuka. Kemudian jarang ditampilkan hipotesis atau dalam penelitian hukum tidak menggunakan hipotesis ya. Kemudian yang kelima, analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, tanpa menggunakan rumusan statistik dan matematik. Sutandio Wiknyo Subroto dalam salah satu tulisannya mengemukakan rumus M besar sama dengan F dalam kurung K kecil. M itu adalah metode, F kecil adalah fungsi, dan K kecil itu adalah konsep. Makna rumus itu adalah metode penelitian suatu disiplin ilmu amat tergantung pada konsep apa yang diacu oleh disiplin ilmu tersebut. Apabila dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum normatif, berarti metode penelitian hukum, ilmu hukum yang tersebut tergantung pada konsep hukum apa yang oleh mayoritas pakarnya sedang dianut. Oleh karena itu, dari berbagai teori dan literatur yang membahas tentang paradigma, teori atau konsep atau perspektif di bidang ilmu hukum, maka diketahui
tengah ada pergeseran konsep hukum dari yang dikembangkan oleh positivisme hukum abad ke-19 menuju dengan yang dikembangkan konsep-konsep hukum modern yang terutama bersumber dari berbagai mazhab, aliran, dan ajaran hukum di Anglo-Saxon, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Pengembangan konsep hukum tradisional, positivisme hukum yang berpendapat bahwa hukum adalah semata-mata kaidah atau norma yang tertulis bentuknya dan berubah sekarang menjadi hukum itu bukan saja kaidah atau norma akan tetapi juga merupakan gejala sosial budaya. Pandangan baru yang modern ini menjadi inti pemikiran dari mazhab anthropological jurisprudence, kemudian sociological jurisprudence atau kedua-duanya disebut dengan functional jurisprudence, dan juga mazhab yang paling modern yaitu critical legal studies yang diprakarsai oleh M. Unger. Hal tersebut berarti sesuai dengan rumusan dari Sutandio, maka kajian hukum tidak melulu pada normatif saja yang sifatnya murni atau normatif murni. Artinya hanya mendasarkan pada data hukum saja, akan tetapi dengan tetap berbasis pada data hukum tersebut dapat juga menggunakan data non-hukum jika memang diperlukan dalam kegiatan analisisnya. Nah, hal ini sudah dapat dicoba dan dikembangkan yaitu terlihat dari hukum-hukum dalam perkembangannya, yaitu yang mengacu pada hukum ekonomi atau hukum bisnis, di mana di dalamnya ada bicara hukum perbankan, hukum perusahaan, hukum pasar modal, ya sekarang ada fintech, ya dan lain sebagainya yang berkembang terus-menerus, yang itu semua sifatnya multidisipliner, yang tidak melulu hanya bicara data hukum, tapi yang terkait dengan perkembangan khususnya pada hukum bisnis itu juga berbasis pada data non-hukum. Apa data non-hukumnya? Itu akan mengarah kepada berbagai disiplin ilmu. Ya, datanya tentunya ada data ekonomi, mungkin ada data kriminologi, kalau untuk di TP Bank ya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka akan digunakan metode penelitian hukum normatif yang sosiologis, antropologis, ekonomis, politis, dan sebagainya. Akan tetapi tetap ya berakhir pada kesimpulan dengan jawaban analisisnya kepada ilmu hukum, meskipun analisisnya di dalamnya menggunakan ilmu-ilmu selain non-hukum, ya selain hukum maksudnya atau non-hukum, misalnya ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, itu akan berakhir dan harus disimpulkan dengan ilmu hukum. Oleh karena itu sekarang rumus yang sifatnya menggunakan data non-hukum sebagai data bantuan dan agar hasil kajiannya, maka data non-hukum tersebut dapat diubah terlebih dulu menjadi data hukum. Van Vollenhoven, Terhar, dan lain sebagainya banyak menggunakan data non-hukum dari kajian antropologi, sosiologi, dan lain-lain yang diubah menjadi data hukum dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu, untuk memudahkan para peneliti hukum yang tidak memiliki pengetahuan disiplin ilmu lain atau ilmu-ilmu sosial lainnya dan agar tetap berada pada identitas metode penelitian hukum yang normatif, maka data non-hukum dapat diperoleh dengan cara menggunakan data sekunder pada perpustakaan disiplin ilmu non-hukum, yaitu dengan memanfaatkan hasil penelitian dari para pakar disiplin ilmu non-hukum. Ciri utama dalam suatu kajian ilmiah adalah digunakannya paradigma atau teori atau konsep, perspektif, model, dan apapun namanya sebagai landasan teoritis analisisnya. Pada disiplin ilmu hukum yang normatif yang kecenderungannya lebih pada profesi, tidak menggunakan teori dalam analisisnya. Pendekatan dan analisisnya terbatas pada penggunaan dan mendasarkan pada hukum yang bersifat positif. Oleh karena itu, karya hukum yang dibuat oleh para praktisi hukum merupakan karya profesi hukum, seperti contohnya memorandum hukum dan studi kasus yang dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengakhiri studinya, dan karya-karya lainnya seperti pembuatan berita acara polisi atau BAP, surat tuntutan dari jaksa, surat gugatan, vonis hakim, dan lain sebagainya. Sebaliknya, para teoritisi atau ilmuwan yang bekerja di bidang akademisi di perguruan tinggi dan instansi-instansi yang bekerja sebagai peneliti, laporan-laporan hasil penelitiannya dibuat dalam bentuk karya ilmiah hukum yang dalam analisisnya menggunakan berbagai teori sebagai landasan teoritisnya. Pada perguruan tinggi dikenal karya seperti misalnya artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, hasil karya para staf pengajar dalam bentuk dan lain-lain, dan kemudian adanya skripsi S1, tesis S2, dan disertasi S3 yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Sejalan dengan ilmu-ilmu lain khususnya ilmu sosial, teori yang digunakan atau dipecahkan menjadi lebih konkret membumi seperti menjadi variabel.
dimensi, dan indikator. Sedangkan dalam ilmu hukum normatif, teori akan diperas menjadi inti-inti pemikiran yang selalu digunakan sebagai landasan teoritis kajian. Nah, ini yang akan digunakan nanti dalam pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Oleh karena itu, sebuah tema atau topik atau judul penelitian mengandung di dalamnya masalah yang harus diteliti untuk dipecahkan. Jadi harus ada permasalahan. Dengan menggunakan inti-inti pemikiran dari sebuah teori yang dipilih yang dimulai dapat menjawab permasalahan tersebut, dan diharapkan hasil permasalahan tersebut analisisnya memberikan kontribusi praktikal maupun teoritikal yang dapat mendukung perkembangan dan dinamika ilmu hukum normatif. Suatu topik yang dipilih untuk dikaji harus mengandung masalah, dan dalam kajian ilmu hukum selalu terkait dengan suatu perundang-undangan tertentu yang bersifat positif, dan inilah yang menjadi ciri dari suatu penelitian di bidang ilmu hukum. Nah, itu yang terkait dengan materi metode penelitian hukum. Demikian penjelasan untuk materi ilmu pengetahuan dan penelitian. Nanti akan saya lanjutkan untuk kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.